Yo guys, China nge-ban lagi Bitcoin teman-teman. Kemudian berita yang jeleknya lagi datang dari Amerika bahwa di bulan Agustus ini diprediksikan bahwa aset kripto akan mengalami volatilitas yang tinggi. Sentimennya sangat beresiko karena ancaman tarif dari Trump. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat menarik terjadi di Ethereum teman-teman. Ada inflow signifikan yang terjadi dan akan kita bahas di video kali ini, yang meskipun ya sentimen ini rasa-rasanya di bulan Agustus secara historis ya bahwa Bitcoin ini ataupun altcoins terjadi penurunan di bulan Agustus. Seperti apa beritanya kita discuss di video kita kali ini teman-teman. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, setelah terjadi koreksi yang cukup dalam, sempat Bitcoin ini di-drag dia sampai ke 112.000 dan sekarang ini sudah naik ya. Ketika saya record video kali ini di 115. Kemudian teman-teman, Ethereum sudah terjadi kenaikan hampir ke 3.700 sekarang ini. Dan XRP guys, XRP di $3 lagi. Teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa sentimen ini sedang tidak baik-baik saja. Apabila kita lihat di sini, meskipun dia masih netral, akan tetapi para alts itu sudah terdiskon cukup banyak ya di sini teman-teman. Adalah beberapa pengecualian kepada altcoins, tetapi secara umum dia sudah turun. Dan disinilah kita sering berbicara bahwa ketika pembelian itu seharusnya terjadi di area di sini ya, di fear di sini, bahkan dia di warna-warna mati ini ya, di merah kematian ini di level 20, inilah tempat pembelian. Dan kita menunggu untuk area hijau untuk melakukan exit ataupun penjualan teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dulu di sini. Ada berita yang menarik datang dari Inverse Cramer guys. Jim Cramer menyatakan bahwa bulan Agustus dan September ini adalah momen-momen yang keras, yang susah untuk make money. Susah untuk mendapatkan uang. Dan ini adalah hal yang sering kita bicarakan sebagai the opposite. The opposite is going to happen guys. Akan mulai terjadi hal yang kebalikan daripada prediksi dari Jim Cramer. Dan teman-teman, meskipun demikian, berita mengenai tarif di sini ternyata telah cukup men-trigger investor untuk menarik uangnya dari aset volatil seperti Bitcoin ataupun kripto. Sehingga merah-merah lah harga Bitcoin ataupun kripto 2 hari yang lalu ataupun kemarin itu teman-teman. Dan ditambah lagi sentimennya sekarang ini adalah China impose total ban. Breaking news or pre-planned strategy guys. Disinilah kita mulai skeptis mengenai Bennett yang dilakukan oleh Cina di sini teman-teman ya. Dan di sini ada satu hal yang sangat menarik yang harus kalian lihat di sini teman-teman berkaitan dengan China ban Bitcoin ini ya. Ini ada satu akun yang menanyakan kepada Grok di sini, what part of BTC cycle is this? Di bagian mana siklus BTC kali ini ketika muncul berita unban Bitcoin yang dilakukan oleh Cina? Inilah respon Grok yang sangat menarik yang ingin saya share kepada kalian ya teman-teman. Ini merupakan fase di mana pasca halving dari bull cycle di sini yang merupakan sinyal untuk terjadinya buy opportunity or temporary dips. Jadi keadaan sekarang ini dianggap sebagai temporary dips menurut analisa Grok di sini teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, harap diingat ini bukan financial advice. Jadi teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Ini adalah bagian kita sharing news, sharing berita, ataupun kita berbagi insight di sini teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi berkaitan dengan Bitcoin dips atau temporary dips di sini. Guys, key historical bands dari BTC price di sini yang menarik adalah, coba kita lihat di Desember 2013, itu dia ngedip sampai ke 40% sebelum akhirnya rally sampai ke $1.100 ya. Dari 900 ini teman-teman. Kemudian 2017 juga sempat dia dip 30% sebelum akhirnya naik sampai ke 20%. Lalu 2021 dari 50 itu dia terjadi dip 50%. Dan akhirnya dia terjadi kenaikan sampai puncaknya itu di 69%. Currently, sekarang ini,
berada di Agustus 2025, 113 ini diekspektasikan, 113, 112 ya, diekspektasikan akan terjadi recovery di mana akan muncul yang namanya itu green uptrends setelah FUD dari ban Bitcoin oleh Cina di sini. Teman-teman, apabila kalian suka jawaban dari Grok ini, berikan like di video kali ini, teman-teman. Kita lanjutkan di sini, semakin menarik ya di sini, teman-teman ya. Bahwa secara data juga ya di sini menarik di Amerika ya, teman-teman. Penasehat ekonomi dari White House ini, advisor ya dari sana, Hassett ini menyatakan bahwa apabila data yang keluar sekarang ini itu unreliable, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan disinilah para investor di sini menilai, teman-teman, dari pernyataan seperti ini, apabila data saja sudah tidak bisa kita percayai, jadi seperti apa yang kita bisa percayai lagi gitu kan? Apalagi ini datanya dari pemerintah. Apabila angka ini mati, naratif juga mati. Dan ketika narasi mati, sistemnya akan ikut-ikutan nih. TikTok, mati, krisis. Seperti itu ketakutannya sekarang ini, teman-teman. Dan kecurigaan saya adalah bahwa kebanyakan data-data ini termanipulasi dan kebawa dia, carry over dia ini gara-gara eranya Biden tersebut, teman-teman. Makanya Trump sendiri menyatakan nggak bisa percaya data lagi saya ini. Udahlah Jerome Powell, kalian potong suku bunga aja lah. Kita mau tumbuhkan ekonomi, kita ingin gerakan lagi geliat ekonomi. Seperti itu yang saya pahami dari respon Trump ketika menyatakan bahwa data ini unreliable lagi. Seperti itu, teman-teman. Apabila kalian punya pandangan berkebalikan dari apa yang saya nyatakan di sini, saya ingin tahu pendapat kalian. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan teman-teman, sebagai selingan ya, kalau Cina tadi nge-ban Bitcoin, di Indonesia itu ada yang dia ban, teman-teman. Dia nge-ban bendera One Piece. Apakah itu termasuk bagian dari FUD? Saya kira tidak lah. Saya kira tidak ya. Itu selingan kita di sini, teman-teman. Karena saya suka dengan One Piece juga ya. Saya baca One Piece, waduh sudah lama sekali nih. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini menarik. Short term holders inilah yang telah membawa harga Bitcoin ini sempat terjadi decline ya. Tetapi pasar ini masih dalam posisi yang profit sehingga diasumsikan ke depan ini akan terjadi bounce di market ini, teman-teman. Baik di Bitcoin ataupun di altcoins. Lalu Bitfinex Well ini telah kembali dan di sini Adam Back ini melihat adanya akumulasi besar-besaran yang terjadi. Jadi para big money ini sudah mulai menganalisa teman-temannya nih, menganalisa paus-paus yang lain ya. Ini CEO dari Blockstream ya, si Adam Back ini melihat bahwa para paus-paus ini sudah mulai kembali untuk memborong Bitcoin ketika terjadi penurunan kemarin itu, teman-teman. Jadi kalau kita kaitkan dengan pernyataannya Grok itu boleh jadi ya, teman-teman, itu merupakan temporary dips yang dimanfaatkan oleh para paus ini. Jadi si Adam Back mencoba membaca fenomena tersebut, teman-teman. Dan apabila kita melihat dari Tom Lee, sudut pandang dari Tom Lee di sini adalah Wall Street ini membeli kripto, teman-teman. Kita bicara kripto di sini bukan Bitcoin saja. Mereka secara diam-diam, quietly membeli kripto dan itu adalah pertanda yang bullish untuk altcoins ke depan ini. Secara khusus dia katakan ya, si Tom Lee ini untuk sekarang ini masih early stage untuk institutional adoption dan dia mewarning para investor untuk tidak salah kena jebakan FUD yang sekarang ini banyak beredar bahwa market ini sudah top. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan bahwa di Oktober sampai ke November itu adalah puncak dari Bitcoin atau bull runs ini selanjutnya akan masuk ke dalam bear market. Dan disinilah Tom Lee memberi warning bahwa ini masih akan terus berlanjut menurut dia. Teman-teman, Ethereum inilah yang merupakan katalis menurut saya di sini. Karena apabila kita memperhatikan, justru dia terjadi inflow ketika Bitcoin terjadi outflow. Di mana Ethereum ini mengungguli Bitcoin. Victory over Bitcoin dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk si Bitcoin ini terjadi outflows itu
404 ya di sini teman-teman, 404 juta. Sementara untuk Ethereum di sini terjadi inflow 133,9 juta. XRP malah terjadi inflow juga 31,3 juta dan Solana 8,8 juta. Yang mana ini dianggap sebagai rotasi keuangan dari Bitcoin ini sudah mulai sedikit demi sedikit mengalir ke altcoins. Inilah bukti bahwa performance ini akan mulai diambil alih oleh para altcoins. Teman-teman, apabila kalian hold altcoins dan kalian expect terjadi alt season ke depan ini yang dipimpin oleh Ethereum, guys, coba tuliskan koin apa yang kalian bawa ke depan ini untuk menyambut alt season yang akan terjadi. Seandainya skenario ini benar-benar in play, teman-teman. Dan saya lanjutkan lagi di sini mengenai bulan Agustus yang saya katakan di awal tadi, seringnya terjadi penurunan di altcoins. Teman-teman, kita lihat dari sejarah ya, atau riwayat yang terjadi di 2023. 2023 terjadi minus di sini, terjadi koreksi sampai 28% sebelum akhirnya altcoins market cap di sini terjadi kenaikan sampai 159%. Kemudian di tahun 2024 koreksinya dalam dan kejam, 40% koreksi sebelum akhirnya terjadi pembalikan ke 149%. Dan sekarang ini di Agustus 2025, teman-teman, sudah terjadi 13% penurunan. Boleh jadi akan turun 8-10% lagi, mungkin ke 20% atau 20-an persen sebelum akhirnya terjadi kenaikan. Jadi kita bersiap-siap di bulan Agustus ini, seandainya skenario terburuk itu terjadi, kita dikasih dip di sana di Agustus ini, teman-teman, maka itu adalah opportunity. Dan seandainya tidak terjadi dip lagi 13% ini, dia langsung mantul, teman-teman, maka kita enjoy the ride, guys. Kita nikmati perjalanannya. Dan saya lanjutkan di sini bahwa Ethereum ini yang dikatakan akan memimpin rally, tidak sedikit juga yang menyatakan ini sudah selesai. Teman-teman, ada yang menarik di sini. Seandainya memang kita selesai di Oktober atau November sebagai top dari market ini, masa sih pergerakan dari si Ethereum ini hanya 6 bulan ke depan saja? Sementara kalau kita perhatikan dia turunnya ini, itu sudah panjang sekali, teman-teman. Ini kita bisa lihat penurunan yang pernah terjadi di tahun 2019 sampai ke 2020. Sebelum akhirnya dia recovery di tahun 2021 dan memimpin alt rally di sana. Dan sekarang ini kita melihat dia penurunan terus-terus di sini. Dan barulah terjadi reversal dia. Apabila ini hanya terjadi 6 bulan, teman-teman, rasa-rasanya itu kayak tidak mungkin seperti itu rasa-rasanya ya. Karena di bulan-bulan yang sebelumnya atau di bulan yang sebelumnya itu terjadi 12 bulan, teman-teman, kayak tahun 2018 ini. Ini 12 bulan, kemudian di tahun 2021 itu ada 23 bulan. Dan sekarang ini seandainya hanya 6 bulan saja, maka kita selesai di Oktober ataupun November nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dengan time frame yang 1 bulan ya untuk chartnya di sini. Kalian bisa lihat bagaimana penurunan yang secara konsisten itu pernah terjadi di Ethereum, dan sekarang ini kita mulai melihat ada cerah-cerah dikit lah. Terjadi pembalikan arah dari si Ethereum ini yang diprediksikan akan membawa alt season tersebut, teman-teman, di sini. Karena kita lihat ini sudah menyentuh support ya di sini. Pas sekali dia menyentuh support, kemudian dia terjadi pemantulan. Melihat gelagat-gelagat yang terjadi sekarang ini, apalagi kalau kita perhatikan di sini ada indikatornya ya di sini dari Mr. Crypto Ethereum per BTC di sini. Di sini ada golden cross yang pernah terjadi di tahun 2020 di sini, teman-teman, yang membawa kenaikan dia selama 23 bulan. Kemudian sekarang ini baru kita lihat ini golden cross, kita lihat konfirmasinya nanti ini, teman-teman, di Agustus ini atau di September nanti. Maka ini adalah pertanda dari alt season itu bisa terjadi ketika Ethereum ini terjadi kenaikan, teman-teman. Lalu yang terakhir di sini sebagai penutup, teman-teman, ada informasi mengenai ETH KIF 2025 yang dihadiri oleh Vitalik Buterin di sini dengan Thomas K. Stansax di sini mendrop big news, teman-teman, di mana Ethereum ini diprediksikan atau diperkirakan ke depan ini bisa leap
bisa melewati 400 transaksi per detik, dan disinilah kerennya. Dia akan mulai dengan menggunakan handphone orang-orang untuk menjadikan itu sebagai node, teman-teman. Jadi kalau selama ini dia dianggap lelet apa segala macam, begitu nanti upgrade ini dijalankan ataupun update seperti yang dijanjikan oleh si Vitalik Buterin ini dijalankan, maka Ethereum ini akan terasa lebih ringan dan semakin banyak orang yang mampu menggunakannya dan gampang sekali di-grab karena semua orang bisa menjalankan itu melalui HP-nya, teman-teman. Dan inilah yang sangat menarik kalau menurut saya ya, dari saya melihat perkembangan dari si Ethereum ke depan ini, sahabat Baekcuan. Saya kira bumbu terakhir ini sebagai update dari si Ethereum ini akan membawa dampak yang cukup signifikan ke depannya untuk si Ethereum ini. Karena narasi ini datang bersamaan dengan bounce yang terjadi di pasar ini, teman-teman. Dan apabila kalian suka dengan Ethereum, teman-teman, coba tulis prediksi kalian berapa harga Ethereum di bull run kita kali ini, terutama di tahun 2025 ini sajalah dulu. Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman, sekian update kita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Baekcuan. Peace, my friend.